Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Basyar, 12/2016-067. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan tugas oleh Bapak Eka, yaitu bimbingan perancangan LMS 2 yang berjudul Perancangan Ulang Kopling Vespa Super 1977. Di sini tugas saya diberikannya flowchartnya mempelajari pada buku Sularso, dan di sini memberi contoh perhitungan pada buku Sularso tersebut. Di sini perhitungan itu ada pada halaman 63 dan diberi tugas untuk memberikan dimensi atau ukuran per komponen dari si kopling tersebut. Nah, pertama-tama ini contoh perhitungan kopling plat pada buku Sularso halaman 63. Rumus yang digunakan itu ada dua. Salah satunya ya besar gaya yang menimbulkan tekanan, dan yang kedua itu momen gesekan. Besar gaya itu simbolnya F, yaitu rumusnya pi/4 dikali D2 kuadrat minus D1 kuadrat dikali P. Nah, P di sini itu masuknya ke tekanan yang diizinkan, besar tekanan yang diizinkan. Lalu momen gesekan ini simbolnya T dengan rumus mu F dikali D1 plus D2/4. Mu di sini ini koefisien gesek pada suatu bahan kopling tersebut. Ini udah ada pada tabel 3.1 di buku Sularso halaman 63 untuk pemilihan bahannya. Dan di situ ada juga harga dari koefisien gesek dan tekanan yang diizinkannya. Nah, langsung aja. Yang pertama itu membutuhkan P-nya itu 7,5 kW dan N putaran si koplingnya itu 100 rpm pada buku Sularso. Dengan menganggap daya nominal motor sebesar 7,5 kW dan faktor koreksinya itu 1. Setelah itu ada perhitungan untuk menghitung daya nominal motornya. Di sini berada rumus 1 kali 7,5. 1 di sini dari faktor koreksinya tersebut, dan 7,5 ini hasil dari P ininya. Langsung yang keempat ada perhitungan daya rencana dengan rumus 9,74 dikali 10⁵ dikali 7,5/100 dengan hasil 73.050 kg mm. 9,75 ini turunan rumus dengan menggunakan satuan kilowatt. Nah, lanjut ke nomor 5, ada momen rencana dengan rumusnya seperti ini. Yang awal dibahas menimbulkan tekanan dengan rumus F pi/4 dikali D2 kuadrat minus D1 kuadrat dikali tekanan yang diizinkan sama dengan pi/4 dikali 1 minus 0,8.
dikali D2 kuadrat dikali 0,02, karena 0,02 ini sudah sesuai dengan tabel 3.1 dengan bahan kopling yang sudah ditentukan. Lalu hasilnya 0,00565 D2 kuadrat, karena D2 di sini belum diketahui. Di sini untuk mencari diameter si koplingnya tersebut. Lalu masuk perhitungan jari-jari si kopling tersebut, momen gesekannya. Ini sudah diketahui, D1 plus D2 per 4. Di sini 0,8 ditambah 1 itu hanya diketahui si rasio antara D1 dan D2 nya. Ditambahkan 1 dikali D2 per 4 dan menghasilkan 0,45 D2. Lalu kita hitung momen gesekannya. Ini ada rumusnya, mu F dikali jari-jari ini, Rm. Tinggal dimasukin angkanya. Koefisien geseknya itu 0,2. Hasil F-nya itu yang di atas ini, D2 kuadrat dikali 0,45 D2 ini. Sama dengan hasilnya ini, 0,0005085 D2 pangkat 3. Untuk mempermudahnya dijadikan 508,5 dikali 10 pangkat min 6 D2 pangkat 3. Nah, di sini perhitungan untuk mencari dimensi diameter 2 pada kopling tersebut. Nah, ini tuh tinggal penyilangan aja dari awalnya. Yang ini sudah ada hasilnya pada saat menghitung daya rencananya 73.050, dimasukin dengan hasil ini untuk mencari D2 nya yang 508,5 dikali 10 pangkat min 6 D2 pangkat 3 ini. Lalu untuk mencari D2 nya kita akarkan di akar 3 ininya, di akar 3, jadi 73.050 per 508,5 dikali 10 pangkat 6 min 6 sama dengan 523,7 mm, atau dibulatkan menjadi 530 mm. Itu diameter yang kedua. Untuk mencari diameter 1 itu ini 0,8 dari rasio pada contoh soal yang ada di Sularso-nya, di buku Sularso, 0,8 rasionya. Lalu dikalikan dengan D2 530 mm dan menghasilkan 424 mm. Dilanjut pada flowchart perhitungan yang sudah ada pada buku Sularso, dibuat menjadi flowchartnya seperti ini, Pak. Pertama, start. Yang pertama, daya yang ditransmisikan P dan putaran poros RPM-nya tersebut pada si koplingnya. Ini sudah ada pada spek motornya. Lalu yang kedua, ada asumsi bahan, yaitu ada pada tabel 3.1 pada buku Sularso. Koefisien geseknya juga sudah ada tertera di sana. Tekanan permukaan yang diizinkan pun sudah ada di sana. Jadi tinggal memasukkan yang ada di tabel tersebut angka-angkanya. Lalu di sini ada perbandingan diameter kopling D1 per D2 itu
pada saat mengukur dimensi kopling aslinya, Pak. Lanjut ke perhitungan yang ketiga, itu daya nominal motor. Lalu ada daya nominal motor, simbolnya P. Ini daya nominal yang dibutuhkan oleh motor pada kopling tersebut. Akan dilakukannya perhitungan. Di sini pada perhitungan yang tadi saya sudah jelaskan, 1 kali 7,5. 1 tersebut faktor koreksi, dan 7,5 itu ini input pada awal, daya yang ditransmisikan. Lalu ada daya rencana. Daya rencana ini, untuk daya rencana di sini sama seperti daya nominal motor, yaitu faktor koreksi dikalikan daya yang ditransmisikan. Ini daya yang ditransmisikan itu pada perhitungannya itu 7,5. Lalu ada momen rencana di sini untuk menghitung torsi pada si kopling tersebut. Perhitungannya itu ada pada daya nominal, daya yang ditransmisikan, daya pada kopling dan putarannya. Lanjut ke daya yang menimbulkan tekanan yang bersimbol F. Rumus yang digunakannya itu pada perhitungannya itu ini, Pak. Ini F. Di sini pada daya yang menimbulkan tekanan itu untuk mencari si diameter yang akan dirancang pada kopling tersebut. Nah, untuk yang ketujuh ini kita menghitung momen gesekan, bersimbolnya T. Persamaannya sama seperti nomor 5, 6, dan 7, itu untuk mencari diameter si koplingnya. Karena diameter sesungguhnya pada kopling itu belum diketahui. Yang diketahui hanyalah rasio antara diameter 1 dan diameter 2 pada perhitungan buku Soelarto tersebut. Nah, nomor 8 ada perhitungan dimensi kopling. Ini perhitungan dimensi kopling itu perbandingan dengan kopling aslinya. D1 dan D2 nya itu berapa. Lalu ini ada keputusannya, D perancangan harus lebih besar atau sama dengan diameter sebenarnya. Apabila tidak, itu dilakukan perancangan ulang dari awal lagi. Lanjut ke output yang dihasilkan itu, yang pertama diameter dimensi kopling dan bahan koplingnya tersebut. Setelah itu selesai, Pak. N. Itu untuk penjelasan flowchart yang pada buku Soelarto tersebut, Pak. Lalu di sini ukuran per komponen. Mohon maaf untuk ini belum beres semua, Pak, pada komponennya. Untuk bimbingan selanjutnya saya akan bereskan ukuran per komponennya tersebut, karena ini kemarin waktu ngobrol sama Bapak dengan gambar CAD aja sekalian beserta dimensinya. Untuk bimbingan kali ini dicukupkan, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.